إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. Dan bagian yang ketiga, sifat wujudiyah. Sifat wujudiyah dan dinamakan sifat ma'ani. Ya wujudiyah, ya ma'ani. Kalau di sifat 20 sifat ma'ani namanya. Nah di sini Imam Ghazali mengarani sifat wujudiyah, yaitu 7 sifat. Anaknya untuk ulang paling kan sifat 20. Nah, pertama al-hayat. Kalau sifat 20 qudrat biasanya. Nah, artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu hidup selama-lamanya, tiada menerima sekali-kali akan mati. Allah kalau bisa mati, nah mati itu makhluk kayak kita nih. Yang kedua al-qudrat, artinya kuasa yang ta'alluq ia dengan segala yang mungkin. Bahasa gininya ta'alluq ini hubungan kerjanya kepada tiap-tiap yang mungkin alam semesta. Kuasa Tuhan mencipta kita, mencipta alam, mencipta apa yang ada di dalam alam ini. Nah, kuasa Allah Ta'ala. Wa annahu ta'ala hayyun qadirun jabbarun qahirun. Dan wajib kita i'tiqadkan atau kita yakini bahwasanya Allah Ta'ala itu yang hidup, yang kuasa, yang gagah, yang perkasa. Lain dalam hidup kita lah tuh. Kita hidup karena ada nyawa, ada roh, kuasanya kita dalam tangan, berarti kan. Nah kata itu Tuhan, artinya kada sama Tuhan itu kuasanya, nah hidupnya kada sama dalam kita. Nah, bilanya sama berarti beherunya juga. La ya'tarihi ajsun wala qusurun. Artinya tiada mendatang akan dia oleh lemah dan tiada singkat, yaitu lawan qudrat, lemah ada kuasa. Nah, jadi Tuhan itu kuasa dan kalau pernah lepah. Kalau gitu mau lepah, awal gagah lagi no, udah Tuhan lawan lagi. Nah itu kita makhluk malahnya. Wala ta'khudhuhu sinatu wala naum wala yuwariduhu fana'un wala mautun. Artinya dan tiada mengambil akan dia oleh mengantuk. Tuhan gak bisa mengantuk, nggak mengantuk lo kita. Dan tiada tidur, kita juga mengguring. Nah, yakni Maha Suci Allah Ta'ala itu daripada mengantuk dan Maha Suci daripada tidur. Mau mengantuk Tuhan, kita yakin Tuhan itu mengantuk nih. Nah Tuhan nguring berarti sama kita, itu mustahil. Nah Tuhan itu kalau sama dengan kita. Dan tiada mendatang akan dia binasa dan tiada mati, yaitu lawan hayat. Wa annahu dzul mulki wal malakut wal izzati wal jabarut. Artinya wajib kita i'tiqadkan, kita yakini
bahwasanya Allah Ta'ala itu yang mempunyai alam malak, yaitu alam ajsam. Ini alam kita nih, ini alam ajsam yang kita bagaimana dunia, dan dinamakan alam syahadah, alam nyata yang kau dipandang, dan dinamakan juga alamul khalqi, yaitu yang dapat dilihat oleh panca indera yang 5, mata, tangan, telinga, pendengaran. Kalau alam syahadah atau alam malak, alam mulki, kalau dilihat, kalau dirasa, nah itu alamnya yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk kita. Seperti aras dan kursi dan langit dan bumi dan segala batu dan kayu dan air dan angin dan api dan jin dan manusia dan segala hewan. Itu alam syahadah, alam nyata. Nang kawal kita lihat, kita dengar, kita rasakan. Kayak angin doang kita melihat, yang merasa ada angin. Nah, ada yang kau dilihat makhluk-makhluk yang nyata lang aja sama. Maka sekaliannya itu baru hanyar yang dijadikan akan dia itu oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Asalnya kan dia asal dulu, sekarang ada. Dan sekaliannya itu yaitu dalil yang menunjukkan ia atas wujud Allah Ta'ala, adanya Allah Ta'ala. Karena kada mungkin ada alam ini tanpa ada yang mencipta. Itu kada masuk akal. Ada sorangannya, nah pasti ada yang mencipta. Itu kita yakini, nah, dengan sebenar-benar keyakinan. Yang menunjukkan ia atas wujud Allah Ta'ala dan segala sifatnya. Dan lagi Allah Ta'ala itu yang mempunyai alamul malakut, yaitu alamul ghaib yang kada dilihat mata kita kalau melihat, dan dinamakan alamul amri, dan dinamakan pula alamul arwah, dan dinamakan alamul malaikat, yaitu yang tiada dapat dilihat oleh panca indera yang 5 ini itu, tetapi didapat akan dia dengan mata hati juga. Jadi orang-orang yang batinnya kuat atau batinnya tajam itu kau menembus alam malakut ini, kau melihat arwah-arwah. Dan kita jangan coba-coba itu mahayal kan. Ini orang kau melihat dengan jelas. Yaitu yang tiada dapat dilihat oleh panca indera yang 5 itu, tetapi didapat akan dia dengan mata hati. Dan sekalian itu baru, artinya hanya dicipta oleh Tuhan. Yang dicipta Tuhan, ada yang binasa, ada yang nggak binasa, baru juga. Nang binasa itu alam kita dunia, tangi manusia, binatang itu hilang kan, bila kiamat tuh ada lagi. Cuma ada nang awit, kada mau hilang lagi, surga, neraka itu kan hilang. Walaupun yang baru hanya dicipta, cuman diabadikan karena menampung para roh-roh
orang-orang yang hidup di dunia, baik itu jenis daripada manusia, jin atau hewan, binatang. Ini binatangnya masuk juga tidak masuk, bisa masuk ke nerakanya, bisa masuk ke kehidupan anjing nang ampun ashabul kahfi, yang mengawani orang-orang itu di dalam gua itu masuk surga anjing, padahal haram anjing. Palohnya aja haram, itu 7 kali membasuh. Salah satu diantaranya lawan banyu yang bercampur tanah. Dan sekalian itu baru juga yang dijadikan akan dia oleh Allah Ta'ala daripada tiada kepada ada. Dan sekalian itu dalil yang menunjukkan akan wujud zat Allah Ta'ala dan sekalian sifatnya. Nah, adanya kita ini menandakan Tuhan itu ada. Dan lagi Allah Ta'ala itu mempunyai segala sifat kemuliaan dan kesempurnaan yang tiada perhinggaannya, artinya kalau dihitung. Dan mempunyai alamul jabarut, yaitu alamul asma was sifat, alam ngaran dan alam sifat ada. Nah, di dalam kitab ini ada ini di sifat 20 ada deh bedakan alamnya nih, alamul jabarut. Dan al-jabarut itu nama bagi asma Allah Ta'ala dan segala sifatnya yang qadim, yang menunjukkan akan zat Allah Ta'ala yang tinggi dan yang maha mulia. Lahus sultanu wal qahru wal khalqu wal amru was samawatu matwiyatun biyamini wal khalaiku maquruna fi qabdatihi. Artinya adalah bagi Allah Ta'ala itu kerajaan yang maha besar dan yang amat gagah, dan yang menjadikan segala makhluk, dan yang mempunyai perintah. Dan 7 petala langit itu pada hari kiamat nanti akan dilipat dengan kudratnya, dan segala makhluk itu tunduk di dalam perintahnya. Hari akhirat kan ini salah orang mengisah di werong, karena kiamat ya bumi ini dilipat. Nah, salah kisah. Kakan-kakan ini gimana aja mandak lipatannya jalan anak minta. Salah kisah. Jadi nang contoh dihancur alam semesta ini sehingga kada ada lagi. Nah, makanya akhirnya apa dihiawi. Yang pertama dipanggil Nabi kita. Nah, Nabi itu kayak orang guring keluar dari kubur Sidin. Sidin langsung menakunakan di mana umatku ini, umatku kemana. Jadi nggak ada peduli awak Sidin nang di mabakah mending umat dulu. Nah, wa annahul munfaridu fil khalqi wal ikhtira' al mutawahhadu bil ittihadi jadi wal ibada. Dan wajib kita ikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersendiri menjadikan akan segala makhluk, kada perlu bantuan orang, dengan tiada yang menyekutui akan dia dan tiada yang menolongi akan dia, dan bersendiri dengan ikhtira, yakni menjadikan Allah Ta'ala itu akan sesuatu dengan tiada didahului oleh wujud atau contoh. Nah, manusia Tuhan hendak kayak ini bentuk kayak ini, binatang nang kayak ini berbeda-beda, sapi nang kayak ini, kambing kayak ini. Nah, ada perlu contoh, namun topang itu ini contoh lah. Nah, dan di bapak nang rumah ada contohnya dulu.
daripada kuasanya Allah Ta'ala, apapun nang nikahan laginya jadi. Dan lagi Allah Ta'ala itu yang esa dengan ijad, yaitu mengeluarkan Allah Ta'ala akan alam ini daripada tiada kepada wujud. Asalnya kita ini kan ada alam katanya. Dan makna ibda itu yaitu menjadikan Allah Ta'ala akan alam ini dengan tiada terdahulu, misalnya ada dicontoh terdahulu sudah dikandaki oleh kan jadi dan hasil makna semuanya itu pada hakikatnya satu juga, yaitu Allah Ta'ala yang menjadikan akan segala alam ini daripada adam kepada wujud, daripada tiada kepada ada, dan segalanya itu baharu yang menunjukkan akan wujud Allah Ta'ala dan kudratnya dan iradatnya dan segala sifatnya yang kesempurnaan. Ada sebuah kitab meriwayatkan Allah ini merasa berkita kasuranganan berbahasa kiranya abang gimana kada kawan. Lalu Allah Ta'ala hendak menghendaki supaya ianya dikenal, lalu diulahlah alam semesta. Pertama nur Nabi Muhammad, kemudian dari nur itu alam semesta, surga, neraka dan malaikat dicipta oleh Allah supaya anda mengenal Allah. Nah malaikat itu makhluk yang kada ada apa-apa, hanya akal saja ada, lalu kada pas lagi. Malaikat ini taat hanya semua. Nah puji Tuhan, rukuk seumuran, sujud seumuran. Nah lalu diciptalah Nabi Adam. Sebelum dicipta Nabi Adam itu ada perdebatan antara malaikat dengan Allah Ta'ala. Dalam Quran nggak ada. Nah, ujar malaikat, kalau ya Allah ya Rabbi, kalau diciptakan makhluk karena saling menumpahkan darah pulang. Kalau banyak terdahulu sebelum ada kita ini anda sudah dicipta oleh Allah. Nah, jawaban Allah, aku ini lebih tahu pada boneka ini. Jadi kata Allah malaikatnya menangkal, lalu diciptalah Nabi Adam. Diulah ini dari saripati tanah. Akhirnya Allah memperkenalkanlah dirinya karena Nabi Adam lawan makhluk nangaran makhluk manusia di alam mungkin sampai ke kita. Khalaqal khalqa wa amalahum wa qaddara rizqahum wa ajalahum. Artinya menjadikan Allah Ta'ala itu akan segala makhluk dan segala perbuatan mereka itu, dan mentakdirkan rezeki mereka itu dan segala ajal mereka itu. Allah yang menciptakan ciptaan kita, menciptakan dirian kita, ajal dan rezeki kita, semuaan Tuhan matur. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala itu yang menjadikan akan segala zat kamu dan yang menjadikan akan segala perbuatan kamu. Jadi di sini kita ada mutlak, kita mengakui. Makanya di dalam takbiratul ihram, Allahu Akbar, aku sembahyang, aku sembahyang maghrib misalnya 3 rakaat. Jangan mutlak aku, karena maulah perbuatan itu Allah, maulah kita Allah, maulah perbuatan kita itu Allah. Jadi di hati sanubari kita doa karena dengan taufik Allah Ta'ala. Makanya itu di dalam sebuah ibadah penggawean apapun, sebelum kita melangkah menggawe, kita berniat
berdoa minta tolong lawan Tuhan. Anak sembahyang minta tolong, belum bertakbir, belum qamat, berdiri jangan, ya Allah ya Rabbi dalam hadina, tolong hambamu, peliharakan hambamu dan jagakan, tolong supaya kawak sempurna sembahyang, peliharakan jangan sampai asal salah, jagakan supaya awak khusyuk ikhlas sembahyang. Nah itu dulu hanya bang, maksudnya kayak itulah. Tapi kita bang dulu. Nang umumnya istighfar Astagfirullahaladzim 3 kali, waladzim. Nah hanya usolli biasanya kayak gitu. Jadi nambah di situ kita berdoa dulu sebelum kita berniat bertakbir, belum baca istighfar. Halnya mencoba doa, berdiri waktu bangun turut berdiri, berdiri di hati berdoa, ya Allah ya Rabbi, tolong hambamu, peliharakan dan jagakan. Hanya istighfar, Astagfirullahaladzim, ya kalau dinas, habis itu hanya berusaha. Jangan juga kalau istighfar jangan. Kita tobat dulu, anak sembahyang bertobat. Nah sebelum tobat kita minta tolong. Ya Allah, minta tolong lawan Tuhan, kawal tobat, kawal sembahyang. Nah, karena apa? Karena Allah lah yang menciptakan gawian kita ada. Nah menciptakan kelemahan lagi, kalau kawal sembahyang kita biar sigar. Makanya itu, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Kita dicipta Tuhan dan gawian kita pun diciptakan oleh Tuhan. Bilanya merasa dirinya, samuan merasainya, syirik, kita dah berusaha subur naik rezeki. Bersuara bilang, ya kalau aku berusaha ya parai. Nah, padahal namulah usaha kita itu Tuhan. Rezeki kita ada tercatat di Lauh Mahfuz itu sudah dicatat rezeki kami ini tahun ini kami di depan. Pas kita berdoa kita berusaha turun rezeki kita. Bukan karena usaha kita, bukan mengikhtiar kita, itu sudah digariskan oleh Allah. Sebelum kita lahir ke dunia kita mengakunin dulu akun sakit, akun nyaman kan lain-lain, hanya lahir. Nah, itu di Lauh Mahfuz sudah dituliskan umur kita sekian, rezeki kita sekian, kedua bini orang sana mati di sana, macam-macam. Akor kita tuh lahir-lahir. Jadi kita jangan juga merasa diri kita ikhtiar dan usaha. Pas sembahyang tuh ikhtiar dan usaha, ikhtiar dan usaha. Kalau nggak ada usaha nak sembahyang, ada mungkin kalau sembahyang. Nah makanya di situ karena ada ikhtiar, karena ada usaha, lalu turunlah taklif dari Tuhan. Lalu kita diberi dengan hukum, turun perintah sembahyang, turun perintah puasa, itu taklif dari Allah. Kenapa? Karena kita ada usaha dan ada ikhtiar. Usaha ada deh, biar kadang ada turun agama. Bapak makan ada makan, guring ada guring, pandir ada, ayo situ, duluren lah. Nah itu kalau ada usaha, kayak orang lau-lau begini, hilang ingatan kan. Tuh kada dia lagi taklif itu hilang. Catatan malaikat dicabut gitu, kalam dan lagi. Langsung yang banyak ada apa? Nah kita ada apa? Ada usaha dan ikhtiar. Lalu agama memberi kita dengan perintah sembahyang, perintah puasa dan lain-lain. Nah, jadi kita dalam setiap usaha ibadah atau usaha untuk penghidupan jangan merasa kita, karena boleh merasa kita, nah itu kita syirik dengannya Allah Taala.
walaupun niatnya kita aku sembahyang, memang bujur aku sembahyang, cuma nang mengawakan sembahyang itu, nah gitu, yang bedakan Tuhan sembahyang lah. Jangan salah, niatnya aku sembahyang maghrib 3 rakaat zahir kita, tapi pada hakikatnya Allah Ta'ala sama gawian kitanya itu diperbuat oleh Allah. Di sini hati-hati utama di dalam ibadah dulu dan gawian kita hari-hari. Jangan sampai hati-hati mengakui itu gawian kita. Siapa merangai dia akui, cuma di hati jangan orang. Artinya aku ini dikawakan oleh Allah. Cuma ada dikawakannya kan Allah. Right. Nah. Dan seperti firman Allah Ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Artinya, dan tiada ada daripada sesuatu yang melata atau yang hidup di bumi ini, di dalam bumi ini, melainkan atas akuan atau jaminan Allah Ta'ala pada memberi rezekinya. Jadi kita kan boleh menganggap kita mau makan usaha kita mutlaknya. Karena yang buang beres petukok mencari. Dalam ini ada aku ibu usaha makanan di rumah nah tuh put gitu. Tapi banyak usaha nang memberi itu nang mengawakan kita berusaha itu Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Artinya apabila datang ajal mereka itu, niscaya tidak dapat dikemudiankan barang satu saat dan tidak dapat didahulukan barang satu saat. Artinya bila umur sampai, kada kau didahulukan, kada kau didahulukan. Nah, sampai jamnya itu juga. Kalau ditunda kainan, ada kawan. Sejam-jam lagi mati, ada kawan juga. Orang menyambut kira jam 9 tuh mati jenis tendon misalnya. Tapi rawahan mana menyambut itu ada nang bujur ada. Nang bujur nang di Allah Ta'ala. Idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila datang ajal mereka itu, niscaya tiada dapat ditunda. Ini sini dikemudiankan barang satu saat, 1 jam, dan tiada dapat didahulukan barang satu saat. Orang kandangan bakal lagi 2 hari 2 malam ada kematian ya. Tahunnya orang napa malam berjalan ini nanyain ayatnya hanya sampai waktunya mati ulang. Ada mati orang yakinnya di nahapi nak ni seberang petang banyak je walahnya deh. Membedong ni lukaan ni. Karena rezeki seseorang dan ajalnya itu telah muqaddar di dalam ilmu Allah Ta'ala, yakni telah ditentukan di dalam ilmu Allah Ta'ala dan di dalam Lauh Mahfuz, tiada dapat berubah-ubah sekali-kali. Sudah tertulis di situ dan di dalam ilmu Allah. Makanya takdir itu ada 2. Ada mu'allaq, ada mubarram. Bila mubarram itu kan apa lagi? Jam itu, detik itu harus mati. Kalau mu'allaqnya ada landuknya. Maka hadis Nabi mengatakan bila seseorang untuk membantu seorang lain,
apa itu dengan sedekah atau dengan doa atau pemandiran, nah orang itu akan dipanjangkan umur. Nang 2 tahun jadi 20 tahun, nang 3 tahun jadi 30 tahun umur. Nah, itu nang di mu'allaq. Itu di dalam ilmu Allah. Kada terkata di Lauh Mahfuz. Ini banyak yang bisa dapat panjang umur. Cuma 200 tahun. Tahu gitu. Nah itu hilaf ulama menerjemahkan itu. Ada yang mengatakan berkah umurnya itu nang 2 tahun itu sama umur 20 tahun. Siang malam ibadah. Nah ada yang itu. Cuman yang bujurnya dasar bertambah karena ada cerita kan, ada cerita. Orangnya sudah berkuasa bahasa gitu, ini betapa di gunung, betapa bahasa ujilah bahasa agamanya, masih ngakan diri bakal keluar dari itu. Kemudian sesudah rasa cukup harus keluar daripada gunung, keluar menyebarkan agama. Akhirnya apa? Keluar. Di tengah perjalanan habis bakal kali bakal lagi. Duduk bersandar taguringan. Di saat itu gugur jambu, gugur. Karena awak tabungan. Jambu ini dibawa oleh burung. Mau parut lapar burung ini kita mengambil, sedangkan dia bodoh sudah diambil. Melihat burung ini kelaparan, unjuk lapang. Nah, sudah unjuk dimakan burung. Ada mudah abangannya. Nah, orang ini berjalan kelaparan, parut lapar, mati tangannya mati. Nah lalu di dalam kubur yang mestinya si Dindo amal hidin sekian tahun itu pada membawa si Din ke surga. Parah ya, kada dihitung sekian puluh tahun beribadah di gunung surangan, kada dinilai. Nang dinilai oleh Allah sabiji jambu ya. Sabiji jambu sidin lapar sedekahkan diunjuk lan burung, itu nang diterima pahalanya oleh Allah dengan rahmat Allah Taala dimasukkan ke surga. Jadi amal hidin nang sekian tahun kan parah ya. Kada dihitung. Nah. Jadi sedekah ini perlu ya. Selain dari menambah pahala kita ibadah pahala kita, sedekah bisa ada nang ikhlas sekali-sekali. Nah nang ikhlasnya itu kecarian itu. Nah sembahyang berapa kali ikhlas parahnya. Cuma jarang orang yang ada ikhlas. Jarang. Mentonton nyasar kalau sembahyang masalah gila. Itu kan didenin kan. Jadi sembahyang cuma mendapat ikhlas itu harus ada jalur. Pertama tawadhu dulu, rendah diri, lalu apalagi terhadap Allah Taala. Bila sembahyang itu sampai menangis, berdua sampai menangis, itu pasti dikabulkan oleh Tuhan. Dan menangis itu pun ada di sengaja, ketika menyemata yang berdua. Bapak merasa banyak salah lawan Tuhan. Manusianya makhluk khata wan nisyan, tempat salah dan hilaf. Bila merasa ada salah, banyak banget salah. Asal itu bang jangan berdosa lawan Tuhan. Perasaan, bisa banyak banget salahnya. Tapi bila orang yang merasa dosa banyak, nah orang itu yang bersih hatinya. La yashuddu an qabdatihi maqdurun wa la ya'subu an ilmihi tasariful umur.
Artinya tiada keluar daripada kudrat Allah Ta'ala itu segala makdur, yakni sekalian makhluk, dan tiada sunyi daripada ilmu Allah Ta'ala itu segala kelakuan perkara makhluk itu. Tuhan tahu apa aja yang kita gawe, tangaranai tak hadap berumahan lembuha tahu. Jangan itu dalam hati kita aja berniat Tuhan tahu. Dulu biasa kita kan seorang ulama mempunyai murid namanya kan ini mantis muridnya. Kayak apa kekuatan iman lawan Allah lah. Ini gini ayam liung orang. Jadi sembelih nang jangan dilihat orang. Gawe ya non dah hawa yang ada. Ada nang rumahan dan kamar yang beli. Ada nang lembu macam-macam. Kumpul sore. Saikong nang ada tang saikong ni. Kadubi. Ayam malu sembelih. Nah, siapa kayak Pak sudah berlain sudah sembelih. Yang bertahan tinggal saikong lagi. Nah, apa kami ini kali sembelih? Kalau kau sembelih, kenapa? Dilihat di Tuhan mana? Masuk ke gua sudah berumahan benda, akamar bakal lembut. Takut aku merasa dilihat oleh Allah Taala. Jadi kenapa menyembelih apa? Ini orang yang sudah sampai makamnya kepada musyahadah, rasa dilihat. Dan jelas itu kelakuan kita, pemandirian kita, niat kita di dalam ilmu Allah, diketahuan nih. Jadi kalau berdua itu yang baik, yang baik-baik aja. Dia dalam hati berdua misalnya, karena Tuhan tahu. Siapa tahu nang di dalam hati ini nang digabulakan oleh Allah. Nang ganjak lawan anak bang dan di berdua yang lebih baik. Anak maca iya dan ininya. Mungkin kayak apa ini. Anak ada sabar. Padahal itu bukan kehendaknya sebenarnya pada hakikatnya. Nang ingin nakal. Walaupun pada zahirnya inya, tapi pada hakikatnya kada inya. Sudah ada yang ngatur. Ini jangan mutlak memakai hakikat pulang. Harus ada syariat. Ada kawan, ayo makanan au kanyang, hakikatnya kanyang udah. Ada kawan makan dulu nyar kanyang. Nah, ini. La tahsan maqduratuhu wala tatanaha ma'lumatuhu. Tiada dapat dibilangkan makdur Allah Ta'ala itu, yakni makhluk Allah Ta'ala itu, daripada dapat dihindarkan akan segala maklumat Allah. Maksudnya tiada dapat dibilangkan makhluk Allah Ta'ala itu karena surga disertai segala nikmatnya itu kekal yang tiada terhingga, dan neraka serta segala siksanya itu kekal yang tiada terhingga, dan sekalian itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Begitu pula tiada dapat dihinggakan akan segala maklum Allah Ta'ala itu, karena ilmu Allah Ta'ala itu tiada dapat dihinggakan dan dibatasnya, sebab ia ta'alluq kepada segala yang wajib dan segala yang mustahil dan segala yang jaiz, dan sekalian itu tiada baginya perhinggaan, kada ada batasnya. Nah, kemudian yang ketiga al-ilmu. Al-Fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na mimma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma.
Allahumma nawwir qulubana washrah sudurana waghfir dhunubana wasir qulubana wallik fi ta'atika wa ta'ati rasulika baina qulubina ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillah.